Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 5 September 2022. Tema renungan kita dengan judul Jadilah Influencer. Jadilah influencer, jadilah orang yang berpengaruh. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 5 ayat ke-9. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah bahwa kami dipanggil menjadi orang yang memberikan pengaruh, menjadi influencer dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Galatia 5 ayat ke-9. Kita tahu dengan jelas ragi itu membuat roti mengembang sedemikian besar. Satu kali saya makan roti yang rasanya itu raginya itu sangat banyak. Karena kenapa? Kelihatan besar, namun setelah saya pegang, timbangannya rasanya ringan sekali. Jadi besarnya roti dengan beratnya itu seakan-akan tidak seimbang. Apa faktor yang menyebabkan? Yaitu ragi. Sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Jadi ragi itu punya dampak yang positif. Namun dikatakan ada istilah lain dalam bahasa Indonesia, nira setitik itu bisa merusak susu sebelanga. Karena unsur buah-buahan itu tidak boleh dimasukkan ke dalam susu. Jadi karena nira setitik rusak susu sebelanga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita dari terlahir sampai kita meninggal, kita adalah orang yang berpengaruh, orang sebagai influencer. Dimanapun kita berada, sewaktu kita berinteraksi dengan orang lain, kita menjadi influencer. Sewaktu kita juga berinteraksi dengan alam, kita juga menjadi orang yang berpengaruh. Namun sahabat seperjalanan, ada yang mengatakan, saya orang biasa, saya orang kecil, saya tidak mungkin punya pengaruh, saya tidak punya kelebihan apa-apa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau memang yang kecil-kecil ini tidak ada pengaruhnya, mengapa binatang yang kecil dalam Amsal 6 ayat ke-6 dijadikan sebuah contoh oleh Tuhan? Hai pemalas, belajarlah kepada semut dan jadilah bijak dalam lakumu. Selama musim panas, bahwa semut itu menyediakan makanannya, sekalipun tidak ada pimpinannya, tidak ada komandannya, namun bagaimana semut itu bisa berjalan dengan rapi dan mengikuti aturan-aturan yang mereka buat dalam kesepakatan yang kita tidak tahu kapan semut itu berdiskusi, kapan semut itu mengadakan sidang, dan kapan semut itu mengadakan rapat. Namun mereka sangat teratur. Sahabat perjalanan, beberapa hari ini di rumah saya, karena saya tinggal sendiri sementara keluarga masih di Bandung, saya melihat itu ada seekor kecoa yang meninggal. Saya tinggalkan saja karena terburu-buru, namun kemudian besoknya saya kaget, kecoa itu sudah berpindah tempat, padahal kecoa itu sudah mati. Setelah saya teliti, rupanya sudah ada dalam kerumunan semut. Jadi semut yang kecil itu membawa seekor kecoa berjalan, sudah beralih tempat sedemikian jauh. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap kita terlahir sebagai orang yang punya pengaruh di dalam dunia ini. Minimal punya pengaruh di dalam lingkup keluargamu, lingkup pergaulanmu, lingkup temanmu, lingkup pekerjaanmu, dimanapun engkau ada, punya pengaruh. Namun pertanyaannya adalah, apakah pengaruh hidupmu memberikan dampak yang baik atau dampak yang buruk? Jadi setiap orang tidak mungkin tidak punya pengaruh. Kalau kita ugal-ugalan di jalan, maka kita menjadi orang yang berpengaruh. Memancing emosi orang, memancing orang juga untuk kemudian kebut-kebutan mengejar dirimu. Setiap kita punya pengaruh. Kata-kata yang kita ucapkan punya pengaruh. Kalau kata-kata yang baik, membangun, menyejukkan, memberikan dampak positif. Namun kalau kata-katanya adalah gosip, caci maki, marah-marah, menghina, mengfitnah, buat kata-kata hoax yang kita ucapkan lewat mulut kita, termasuk lewat jari kita di media sosial, maka itu juga menimbulkan pengaruh. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita menjadi influencer, menjadi orang yang punya pengaruh dalam kehidupan ini. Tentunya pengaruh-pengaruh yang baik yang kita harus bawa.
Kalau Yesus sudah memberikan pengaruh dalam hidup kita, merubah hidup kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, merubah hidup kita dari manusia lama menjadi manusia baru, merubah hidup kita dari yang tidak punya pengharapan menjadi memiliki pengharapan, merubah hidup kita yang mengalami kematian dan tidak akan mengalami kebangkitan kekal bersama dengan Allah, kita mengalami kebangkitan kekal dan menuju kepada sesuatu yang jauh lebih indah yang kita terima di dalam dunia ini. Sehingga dengan demikian, sahabat seperjalanan, setiap kita terlahir memberi pengaruh. Namun pilihannya, apakah kita akan jadi ragi yang membawa hal yang baik pengaruhnya, atau menjadi ragi yang buruk? Alkitab mencatat ada ragi-ragi yang buruk. Yaitu ragi siapa? Yaitu raginya Yahudi, raginya Saduki, raginya Herodes, raginya pengajaran, dan ragi dosa. Jadi setiap kita terlahir itu membawa pengaruh kemanapun kita berada. Menjadi sebuah pilihan buat kita, apakah kita akan menjadi influencer yang memberikan dampak keindahan, atau menjadi influencer yang memberi dampak keburukan. Jangan menganggap dirimu kecil seperti semut yang bisa membawa benda, makanan yang lebih berat dari dirinya mungkin sekian kali lipat. Kita punya pengaruh. Bahkan Alkitab mengatakan anak-anak kecil itu dijadikan contoh oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan demikian, sahabat perjalanan, yang pertama sadari, dari kita terlahir sampai mati, kita membawa pengaruh. Hanya pilihannya adalah dua pilihan. Apakah akan membawa pengaruh yang baik, ragi yang mengembangkan adonan, atau ragi-ragi yang buruk dalam kehidupan ini. Menjadi nira. Nira itu adalah tetes air dari buah kelapa. Fungsinya sangat bagus. Namun tatkala kemudian disatukan dengan susu, maka itu menjadi merusak. Jadi artinya, sahabat perjalanan, kita terlahir itu sudah diberikan kemampuan untuk mempengaruhi. Dan kita akan memilih bagaimana kita menjadi ragi yang menghamirkan adonan dalam bentuk yang positif. Di mana kita berada dalam rumah tangga tertolong, terberkati lewat kehadiran kita. Di mana kita hadir di lingkungan masyarakat bertetangga, kita menjadi berkat, menjadi inspirasi buat sekitarnya. Kita menjadi ragi yang menghamirkan adonan, yang mengembangkan. Tatkala kita berada di tengah-tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, di dunia pendidikan, dimanapun kita berada, kita menjadi ragi yang menghamirkan adonan, yang memberikan dampak positif. Tatkala kita bergereja, kita pun menjadi gereja yang menghamirkan adonan, mengembangkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang buruk. Jadilah gereja Tuhan yang tidak pilih kasih. Jadilah gereja Tuhan yang membangun iman jemaat, membangun kehidupan jemaat lebih tinggi daripada membangun tingginya gedung-gedung gereja yang sudah dirubuhkan oleh Tuhan selama pandemik 2 tahun lebih. Bangunan tidak ada artinya. Bangunan gereja dibuat menjadi kosong. Bangunan gereja kehilangan kebanggaannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, jadilah influencer yang memberikan dampak luar biasa dalam kehidupan dirimu dan orang lain. Kita berdoa. Bapa dalam surga, jadikan kami sebagai influencer, orang berpengaruh yang memberi pengaruh positif. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua, memberkati dirimu, memberkati keluargamu. Jadilah influencer, jadilah pribadi yang berpengaruh untuk kemuliaan Allah. Amin.